Aibda Robik siapkan 7 pengacara lakukan pembelaan kasus polisi tembak pelajar. 7 pengacara bakal melakukan pembelaan terhadap Aibda Robik Zainuddin saat proses hukum berlangsung di Polda Jateng maupun Pengadilan Negeri Semarang. Penasihat hukum Aibda Robik, Heri Darman mengatakan, saat membesuk di tahanan Polda Jateng, kliennya itu menyampaikan permohonan maaf. Kliennya kami juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Gama. Dia juga salat mendoakan almarhum Gama. Ujarnya. Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024. Menurut Heri, Aibda Robik dalam kondisi baik. Dirinya menepis Aibda Robik terpengaruh narkoba. Adanya dugaan klien kami terlibat narkoba ternyata tidak terbukti. Dia sudah dicek urin, rambut, dan darah hasilnya negatif, tuturnya. Heri Darman menyatakan, tidak ada rekayasa penanganan perkara kliennya yang dilakukan Polrestabes Semarang. Dirinya yakin tidak ada hal yang ditutupi oleh Polrestabes Semarang. Kami bisa lihat saat konferensi pers siapa saja dihadirkan oleh Kapolrestabes Semarang. Mulai dari Wali Kota Semarang, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan orang tua. Jadi tidak ada yang ditutupi perkara ini, tuturnya. Dikatakannya, ada 7 pengacara bakal mengawal dan melakukan pembelaan terhadap Aibda Robik. Pada perkara itu ada 30 saksi dari Polda Jateng dan 15 saksi di Polrestabes Semarang. Ini tentu bukan persoalan mudah untuk melakukan pembelaan klien kami. Apalagi banyak anak di bawah umur. Kami tidak bisa melakukan hal yang keras saat bertanya kepada anak bawah umur. Ini tentu tidak mudah untuk membuka seterang-terangnya, jelasnya. Heri menerangkan, kliennya tidak memiliki mens rea, niat jahat, menembak ketiga pelajar itu. Dirinya menyebut kliennya tidak kenal siapa yang ditembak. Kami anggap mens rea tidak ada sama sekali, tuturnya. Menurut Heri Darman, kliennya saat itu melihat seseorang mengendarai motor secara kencang. Selain itu juga terdapat seseorang lainnya mengejar sembari membawa senjata tajam. Robik itu menganggap begal. Kemudian dilakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana. Imbuhnya. Lanjutnya. Sebelum melepaskan tembakan, kliennya telah melakukan peringatan secara lisan dengan menyebut polisi. Kemudian kliennya juga melepaskan tembakan peringatan sebanyak sekali ke arah pukul 11. Ini artinya sudah ada 2 kali peringatan. Karena peringatan tidak diindahkan, klien kami melakukan penembakan bukan untuk membunuh, tetapi pencegahan, tuturnya. Pihaknya akan mengungkap rangkaian perkara kliennya di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini bertujuan agar kedua belah mendapat kepastian hukum. Tujuannya juga agar masyarakat tahu, apakah ini ada tawuran, bawa senjata tajam atau tidak. Ini akan kami bawa di Pengadilan Negeri Semarang seterang-terangnya, imbuhnya.